warahmatullahi wabarakatuh ya. Menanggapi komentar saudara Senin Legi ya. Ini ngelirik ini nggak ngelirik apa teman-teman, ngelirik HP. Ini komentar Anda, gak ketok ya. Nah, kena lampu ya, lampu nih HP. Kalau menerawang itu apa memakai sukma sedulur papat 5 pancer. Ya, ini pahami ya, sedulur papat itu adalah unsur kegaiban. Ya, dimensi lain. Ya. Ketika Anda bisa berkomunikasi dengan sedulur papat, maka penglihatan Anda ini akan efektif. Ya, misalkan saya mau nerawang ya, teman saya ada di Banyuwangi, tak terawang, tak perintah ini sedulur papat ini. Sedulur papat ini akan mendatangi objeknya. Ya, itu terawangan menggunakan sedulur papat. Ya, ini bisa ketika ini kita latih, maka akan muncul menjadi raga sukma. Ya, misalkan saya punya teman di Banyuwangi, tak suruh ini deloken koncoku ndek kono. Nah, tentunya ketika kita memfungsikan sedulur papat ini, kita harus bisa berkomunikasi dengan sedulur papat, mau terawangan. Kalau kita belum bisa berkomunikasi, bagaimana kita menggunakan sedulur papat? Ya enggak bisa. Dari sini Anda paham ya. Kalau kita belum pernah berkomunikasi dengan sedulur papat, maka kita tidak akan bisa memfungsikan. Ya. Kita tidak bisa menggunakan kemampuan sedulur papat itu untuk melihat, itu tidak bisa. Ya. Sedulur papat ya, beda pancer. Pancer ini kita sendiri, kita yang melakukan tindakan, kita yang komando. Ya, fisik saya ini loh, ini komando ini pancer, jasad ini pancer. Lah, orang bisa berkomunikasi dengan sedulur papat, pancer ini dilatih. Ya, paham ya? Saya kadang bingung teman-teman ya, bingung bagaimana supaya Anda itu paham gitu. Lek Anda paham terus praktek, Anda bisa gitu loh. Kadang mungkin bahasanya kurang opo, ini silakan ya. Kurang jelas Pak, ini enggak apa-apa. Ya, nanti tak cari redaksinya lagi. Ya. Jadi ini pancer ya. Pancer ini ketika dilatih, ya, itu akan bisa masuk dimensi energi, dimensi sedulur papat, sehingga bisa berkomunikasi dengan sedulur papat. Loh, sedulur papat itu dimensinya lebih halus daripada kodam. Tidak semua orang bisa untuk komunikasi dengan sedulur papat, apalagi melihat. Kalau merasakan, semua orang bisa. Dimensinya lebih halus daripada makhluk halus. Ya apa bayang loh, dimensi sedulur papat itu lebih halus daripada makhluk halus. Ya, butuh ketenangan jiwa, ketenangan batin untuk bisa berkomunikasi dengan sedulur papat ini. Lah kebanyakan orang itu terjebak karena kodam. Nah, teman-teman Senin Legi, dimanapun Anda berada, nah, supaya Anda bisa melakukan terawangan, ya, menggunakan sedulur papat, latihan pancermu, jasadmu itu lo latihan. Latihan yang paling cepat itu adalah puasa. Bagaimana dengan meditasi? Lebih cepat puasa. Meditasi, wirid, zikir, wis tak coba. Paling cepat puasa. Ya. Paling cepat puasa. Nah, itu pun juga saya analisa ya. Kenapa kok puasa itu paling cepat? Ya? Ketika kita wirid zikir paling 1 jam. Ketika kita meditasi paling 1 jam itu minimal lah gitu. Ya, paling suwe 2 jam. Anda meditasi 2 jam, apa sikilmu ndak pedot? Ya, keju to lungguh ini. Apa meneh sing lemu kaya aku ini wis ndak kuat. Anda duduk ndak bergerak ya selama 1 jam. Ya kaya ular kepanasan yang kogat-koget ini. Ya. Nah itu.
Anda pun wirid gitu ya. Lek wirid sih masih mending gitu. Wirid itu masih mending, ada aktivitas pikiran, ada aktivitas lahir juga ya. Ya, kita membaca subhanallah, Allah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga katakanlah rasa capek ini ya, kaki kesemutan itu akan hilang. Diselimurno dengan bacaan-bacaan wirid dan doa atau mantra gitu yang Anda baca. Itu sih masih mending. Tapi ya tetap batasannya waktu tadi. Tapi kalau puasa, jamnya ini panjang. Ketika kita tidak ada asupan makanan masuk ke dalam tubuh kita, ya, artinya ketika kita puasa, tidak ada makanan toh masuk ke dalam tubuh kita ketika kita puasa, tidak ada. Itu pikiran kita lemah. Ya, nafsu duniawi kita itu lemah. Mata batin kita peka. Coba kalau Anda puasa itu lah ngamuan, emosian, sensitifnya luar biasa. Itu kan menunjukkan bahwasanya ya, pancer Anda itu sudah masuk ke dalam dimensi energi. Ya, jadi itu yang dilatih untuk melakukan terawangan. Ya. Jadi pancer kita ini ya, yang mendatangi objek. Nah, ini raga sukma itu seperti itu. Ya. Ada juga hanya melihat saja, ada juga yang langsung mendatangi objek. Nah, latihannya gini teman-teman ya. Kalau Anda mau melatih gini, ini biasa saya latih seperti ini. Saya di Pasuruan ya. Saya mau ke Banyuwangi. Ya. Pasuruan ke Banyuwangi ini ada 2 jalur ya. Jalur utara, jalur selatan. Kalau saya mau lewat jalur utara, saya lewati Probolinggo, terus Kraksan, Besuki, Situbondo, mana lagi? Asem Bagus, ya, Wongsorejo, Banyuwangi kota. Kalau lewat utara, kalau lewat selatan, ya, saya katakanlah dari Pasuruan, nah, terminal Banyuangga, Ranuyoso, Klakah Wonorejo Tanggul, ya, Tanggul Rambi Puji Jember Kota, ya, tahu terus Kumitir Genteng Rogo Jambi Banyuwangi kota. Ya. Coba ketika perjalanan saya dari Pasuruan ke Banyuwangi ya, itu 6 jam atau 4 jam lah, 4 jam 5 jam kalau lewat utara. Kalau lewat selatan lebih lama lagi, 6 jam. Nah, coba Anda sampai Banyuwangi sana, nah, itu dalam waktu 1 menit, tidak kurang, tidak lebih dari 1 menit. Artinya Anda akan mencoba masuk alam membayangkan, alam visualisasi. Ya, pejamkan mata, oh saya nanti ke Banyuwangi lewat utara. Oh nanti saya berhenti di Probolinggo isi bensin. Probolinggo berhenti lagi di Situbondo, alun-alun Situbondo itu situ ada warung makan ya serba 5.000 zaman 2011 ya. Sekarang paling 10.000, lekak 20.000. Warung seafood serba 5.000 dulu. Pinggir alun-alun Situbondo. Sebelah utara sebelah barat. Ya. Terus sampai Banyuwangi, saya ke Tapang. Ya. Di Ketapang itu cangkruan ngopi di sana misalnya. Baru ke Banyuwangi kota. Tidak kurang dari 1 menit. Nah, apalagi kalau Anda pernah ke sana, itu malah cepat. Ya. Ini namanya peka suasana alam. Anda mampu membaca alam yang ada di sana. Nah, ini sudah saya bahas ya, bagaimana cara melatih kita peka suasana alam. Nah, terus juga ya, itu sudah tutup ya bahasan itu. Kalau berdoa bertawasul dulu, apa doanya cepat terkabul? Kalau doa bertawasul dulu, apa doanya cepat terkabul? Yang membuat cepat terkabulnya doa itu bukan tawasulnya, tapi
totalitas Anda ketika Anda berdoa, kualitas Anda ketika Anda berdoa. Tawasul itu untuk membooster, ya. Tawasul itu untuk membooster. Ada juga doa yang tanpa tawasul juga dikabulkan, ada. Ada juga harus pakai tawasul juga ada. Ya, jadi tergantung dari keyakinan Anda. Yang terkabulnya doa itu adalah kualitas Anda. Semakin Anda terobsesi dengan doa itu, terobsesi ini hasilnya ya. Anda ngengleng ini apa ya? Terbayang-bayang hasilnya. Itu biasanya semakin jauh. Ya. Jadi ketika Anda berdoa, yang perlu Anda maksimalkan adalah kualitas ketika Anda berdoa. Itu yang paling penting. Ketika kualitas Anda maksimal, ya pasti akan berhasil. Demikian teman-teman sekali lagi, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.